Pandemi datang tanpa mitigasi. Pandemi datang ketika kita tak bersiap diri. Kita begitu gagap ketika kehidupan tiba-tiba berubah. Ruang gerak dibatasi, ada begitu banyak protokol yang harus dijalani, dan tentu saja polemik yang tak kunjung padam dari hari ke hari. Pemerintah mencoba gerak cepat dan mencari cara masyarakat selamat. Pejabat berwenang berusaha melindungi warga satuan pendidikan dengan menomorsatukan kesehatan dan keselamatan. Dunia pendidikan kalang kabut. Guru maupun peserta didik yang sudah merasa berada dalam zona nyaman, nyatanya dipaksa keadaan untuk mengikuti perkembangan. Bagaimana elemen pendidikan berdamai dengan keadaan? Simak penuturannya. Kita kan di BDR ini kan kita pakai 2 macam, satu online, satu home visit. Kalau yang online kendalanya itu tidak semua wali murid punya HP, dan juga anaknya kadang tidak mau direkam itu atau difoto itu tidak mau. Jadi misalnya kita kegiatannya biasanya kan harusnya pagi sesuai jam belajar, tapi anak kau tidak bisa. Kadang anak sampai malam baru bisa itu. Jadi kita pokoknya nggak ada jam jam yang on time, jam sekian nggak ada. Jadi cuma kita kasih orang tua mingguan, kita kasih kegiatan ada 10 atau 12, dan anak-anak pilih satu hari satu. Kita kalau yang tidak bisa online, kita kunjungi. Tadinya yang kita kunjungi yang tidak punya HP saja, tapi yang lainnya yang punya HP juga mau. Jadi kita semuanya home visit semuanya. Akhirnya semua beralih ke home visit ya? Semuanya akhirnya ke home visit, tapi tetap yang online tetap, karena kan kita home visit seminggu kan 2 kali ke satu anak. Jadinya kan kalau yang tidak didatangi itu ya online itu. Waktu masih puncak-puncaknya pandemi itu atau sudah home visit juga? Puncak-puncaknya itu online, itu Online. belum home visit, belum diperbolehkan. Diperbolehkan itu home visit dari bulan Agustus apa ya? Agustus. Sekitar Agustus kita home visit home visit itu bulan Juli kita masukkan pertengahan. Kita tadi ini langsung itu tahun ajaran baru kita langsung home visit kok. Ada keluhan dari orang tua murid waktu online? Pastinya banyak. Kalau home visit itu keluhannya orang tua gini, Mbak, udah di sekolah aja biar anaknya bisa ditinggal, biar anaknya bisa belajar mandiri. Terus anak-anak pengennya mainan, kalau di rumah kan mainannya nggak ada. Padahal biasanya saya kalau home visit itu di situ, saya kadang di jalan ada batu, ada daun, itu pasti saya bawa. Jadikan media pembelajaran. Iya, nggak harus yang di sekolah itu nggak, padahal hal lebih asik itu. Iya. Ternyata anak juga suka, kata orang tua, ternyata bisa ya. Kebanyakan dari beberapa siswa yang bercerita ya, itu kendalanya yang pertama pasti teknis. Seperti kemarin kan ada beberapa siswa yang memang kesulitan untuk secara kuota gitu ya. Sebelum dikasih bantuan itu ada yang kesulitan di kuota. Terus kemudian jaringan. Seperti siswa-siswa sini kan rata-rata anak-anak daerah atas pegunungan yang memang domisilinya tidak terjangkau oleh jaringan internet. Nah, kemudian ada lagi yang mengeluhkan tentang proses pembelajaran. Mereka mendapat materi dari guru, hanya materi-materi saja, dan kadang menumpuk. Satu materi belum paham sudah dikasih materi lain, terus kemudian ditambah lagi ada tugas-tugas lain, dan jadinya mungkin ada beberapa anak yang tidak bisa mengumpulkan sesuai dengan deadline yang sudah diberikan oleh guru. Terus ada lagi
jenuh, udah mulai jenuh mereka. Kebanyakan sudah pada bertanya, kapan sih Bu kita mulai PJJ lagi, kapan kita bisa tatap muka lagi seperti dulu, pembelajaran di kelas seperti yang dulu gitu. Kesulitan yang dialami selama BDR, terutama untuk anak-anak SD, itu kesulitan dalam mengkondisikan anak belajar karena waktunya lebih bebas, jadi anak-anak sudah terlalu banyak main di luar, dan waktunya kalau sore ayo belajar gitu, agak susah ya memilih waktu yang tepat. Nanti kalau sore itu udah capek, besoknya lagi main lagi seharian, sore diajak belajar lagi susah lagi. Itu kalau masalah mengkondisikan anak. Yang kedua, bagi saya orang tuanya kerja, itu kan waktunya sedikit untuk anak, jadi milih waktu lagi yang agak susah lagi. Terus Dan double capeknya. Iya. Terus saya kadang mikirnya kalau saya mungkin masih bisa mempelajari anak, Mengajari itu masih bisa, materinya saya masih paham. Saya kadang mikirnya kalau mereka itu ikut sama saudara misalnya, atau simbahnya yang memang kurang paham materi, itu saya mikirnya gimana mereka mau mengerjakan tugas-tugas atau belajar. Itu yang saya rasakan selama ini. Murid kita 26. Kita yang masuk 26. Yang masuk ke Dapodik 26. Gurunya 3. Kadang ya kalau yang satu ada keperluan, otomatis yang satu biasanya saya Menggantikan. saya kepala sekolahnya pasti yang gantikan itu saya. Itu sehari bisa 3 anak, 3 tempat. Oh iya. Iya, kadang udah capek, tapi harus yang di sana anak-anak sudah nunggu, bagaimana? Tetap kita datang, kadang sampai jam 12, tetap kita ke sana. Kalau dari siswa ada keluhan? Kalau dari siswa kalau iya itu di rumah kan dia katanya merasa bosan, aku pengen ke sekolah. Kadang kan sampai saya ya pengen nangis kadang, ya Allah bocah anak-anak sabar. Nanti kita tunggu sebentar lagi boleh sekolah. Soalnya anak-anak sama orang tua itu taunya kalau sekolah itu pasti datang ke sekolah. Kalau di rumah berarti libur gitu ya? Taunya kalau di rumah itu libur. Paradigma itu sebenarnya juga ke orang tua anak SMA pun paradigmanya sama, Bu. Iya. Padahal sudah ada istilahnya instruksi dari sekolah belajar di rumah. Tapi pemahaman orang tua kalau mereka di rumah ya libur. Nah, sama. Kapan sekolah, Bu? Lah ini udah sekolah. Enggak, sekolah yang di sana, yang banyak mainan. Pasti Ya. gitu. Akhirnya saya datang bawa mainan di rumah gitu. Tapi nggak mau, tetap anak saya pengen ke sekolah. Iya. Tapi kalau boleh tahu untuk pembelajaran di PAUD sendiri apa saja sih, Bu, selama pandemi ini? Pembelajarannya Iya. kita tetap sama, ada 6 aspek tapi kita kalau PAUD itu kita tekankan di masa pandemi itu yang bentuk karakter anak ya, kebiasaan, kita tekankan ke kebiasaan. Jadi sekarang yang pangkal ujung tombaknya itu orang tua. Iya. Orang tua yang membiasakan, tapi kadang orang tua kan tidak tahu pembiasaan yang mana. Padahal tiap hari kita juga pembiasaan lah, misalnya dari mandi dan sampai malam tidur, dari bangun tidur sampai mau tidur kan itu banyak sekali. Nah tugasnya guru di grup kan biasanya online kan, itu Iya. yang paling pokok itu mengingatkan yang pembiasaan. Misalnya pagi-pagi, ayo absen yang sudah mandi, otomatis yang belum, Iya. orang tua menyampaikan ke anak walaupun cuma kata-kata, ayo yang sudah mandi mana, boleh foto dong, gini kan. Iya. Walaupun ucapan guru seperti itu, tapi yang namanya anak biasanya ditiru, yang kalau ibunya yang bilang susah misalnya, tapi kalau nanti orang tua kan bilang ke anak, ini ibu guru bilang yang udah mandi suruh foto. Nah, Lebih percaya dengan gurunya. Iya, nanti anak-anak coba udah aku mandi. Nah, padahal itu sebenarnya kita
menanamkan itu Iya. kebiasaan pagi-pagi mandi. Siapa yang sudah sarapan? Ayo difoto dong sambil berdoa. Nah, seperti itu. Kita modelnya seperti itu online-nya. Kalau dari BK sendiri memang sebenarnya kita sangat kesulitan juga untuk mengatasi mungkin selama PJJ ini. Saya yakin banyak siswa yang mengalami masalah selain masalah pembelajaran, seperti masalah di keluarga, di rumah, atau mungkin masalah pribadinya dia sendiri, sosialnya juga. Sebenarnya kita juga bingung, kita mau nyari infonya itu seperti apa. Kalau dari saya sendiri, saya berusaha untuk kan ada grup WA, grup angkatan. Di situ saya usahakan untuk ada interaksi dengan mereka, seperti memberikan salam atau sekedar menyapa kepada mereka. Terus di situ saya bertanya gimana kabarnya, terus kira-kira ada nggak yang mau konseling sama saya, atau ada nggak yang mau cerita dengan saya. Kalau memang ada dan menginginkan untuk bisa bertemu langsung, saya akan meluangkan waktu untuk mereka dan kita akan konseling secara langsung. Tapi memang jika kadang kan anak ada yang malu ya kalau misal mau ketemu langsung, saya juga melayani mereka melalui WA atau mungkin melalui voice note, atau karena sekarang juga PJJ bisa juga lewat Google Meet seperti itu. Biasanya kalau untuk kalau di kegiatan pembelajaran yang biasa ya, tidak PJJ, itu kita ada seperti pengenalan. Jadi kita berusaha untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada siswa, karena kalau dilihat dari BK itu ya, dari kacamata BK, ketika siswa SMP itu kebanyakan mereka memandang BK itu, guru BK itu sebagai polisi sekolah. Jadi yang mengurusi tata tertib, terus yang ngasih poin dan lain sebagainya itu adalah guru BK. Itu menurut pemikiran mereka. Karena memang yang berkembang di beberapa sekolah memang seperti itu. Tapi kita berusaha untuk mengubah pemikiran-pemikiran itu dengan memberitahukan ke mereka dan memberikan pemahaman, ini loh BK itu sahabat siswa, BK itu berjalan dengan siswa bareng-bareng. Jadi berusaha untuk memberikan kenyamanan untuk mereka, agar mereka bisa ketika ada masalah, ketika ada kendala-kendala, mereka bisa dengan leluasa, dengan bebas untuk cerita ke kita. Jadi mungkin shock-shock tadi itu bisa kita minimalisir dengan cara berusaha untuk memberikan pemahaman yang baru ke mereka tentang peran BK di sekolah. Kadang kita sampai malam, ayo siapa yang udah tidur belum? Jangan lupa sebelum tidur kita masuk dulu, nanti baca doa gitu. Jadi selama pandemi malah untuk pembentukan karakter dari pagi sampai malam ya Bu ya? Itu tetap kalau yang nyimak grup pasti anaknya insya Allah ya bisa lah, kita sedikit-sedikit ada hasilnya tertanam, itulah biasanya itu. Tapi kalau kadang orang tua lebay-lebay gitu ya. Kalau sekarang kan sudah tatap muka, dan PAUD itu kalau menurut versi pemerintah kan memang yang istilahnya paling dijaga banget tuh PAUD dibandingkan untuk tingkatan-tingkatan yang lain. Bagaimana sih sekolah bisa memastikan bahwa protokol kesehatan itu tetap bisa terjaga? Karena anak-anak usia segitu kan kalau nggak deket dengan temannya tuh. Nah betul. Sebenarnya kita sekolah belum berani tatap muka, tapi karena sudah ada edaran dari Bupati memperbolehkan dengan begitu banyak syaratnya, terus kita juga sudah
diundang dari puskesmas juga, ada undangan pembinaan lah gimana caranya tatap muka. Nah kita saat dia berangkat itu protokol COVID itu kita jaga ketat. Terus kita pakai, kalau pakai masker, kalau anak PAUD pakai masker, kira-kira anaknya bisa pakai masker. Kalau gurunya pakai masker, anak-anak nggak bisa. Jadi kita terus menyediakan face veil buat semuanya, buat guru dan anak. Kita sediakan, kita gratiskan, memang kita kasih satu anak, dan gurunya juga biar pakai. Soalnya anak-anak belajar dari gurunya itu, lihat muka, lihat mimik muka, lihat bibir bicara, itu pasti karena PAUD. Iya. Kalau pakai masker nggak bisa. Terus kita juga pagi-pagi kan sebelum masuk kelas harus cuci tangan pakai sabun. Terus kalau satu hari kan kita tatap mukanya nggak satu ruangan itu nggak sampai 10, kita cuma sekitar 8-9 per pertemuan. Iya. Dalam 1 minggu ada dua kali pertemuan. Tapi kita tidak shift. Cuma misalnya sekarang 26, anak-anak kan 26 itu nggak full mah, nggak bisa satu hari. Pasti ada yang izin. Jadi kita walaupun 26 kan 13, pasti dari absen yang kemarin-kemarin itu paling banyak itu 10. Yang berangkat 10. Yeah. Pernah sekali 11 sih karena. Tapi kita satu ruangan, satu kelompok, terus emang nggak deket-deket sih, tetap ada jaga jarak. Tapi yang namanya anak-anak kan memang keluhan dari anak kalau di sekolah saya itu, di sekolah anak saya, materi atau tugasnya memang tidak terlalu banyak seperti mungkin sekolah-sekolah lain yang kalau yang swasta agak favorit gitu, malah kan memang materinya hampir setiap hari, harus hafalan ini, harus materi ini, itu setiap hari. Nek di sekolah anak saya memang tidak terlalu, paling ya sedikit walaupun setiap hari, tapi sedikit-sedikit. Yang penting mungkin mengkondisikan anak supaya setiap hari bisa belajar, bisa buka, hanya itu saja. Jadi memang masalah kalau di tempat anak saya tidak terlalu memberatkan anak sebenarnya materinya. Tapi ya itu, mengkondisikan anak supaya setiap hari belajar itu yang susah. Tapi anak secara psikologis merasa bosen atau jenuh atau? Nek bosen sebenarnya tidak, karena jarang di rumah ya, walaupun hanya main di sekitar rumah. Mereka ya setiap hari keluar rumah untuk main sama teman-teman. Ya tapi itu giliran jamnya belajar sudah males, karena sudah sering seharian di luar, itu enak banget, nggak sekolah nggak apa, giliran belajar itu mereka jadi males. Itu kesulitan yang saya alami. Nek bosennya, kalau bosen itu kalau di rumah terus ya, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh main gitu. Kita sih berharap bisa normal kembali seperti dulu ya. Karena kita banyak sekali, banyak hal yang ketinggalan juga, banyak buat anak maksudnya kan. Khususnya buat anak, kita memang itu tadi, kita tidak bisa bergerak bebas, kita tidak bisa memberi apa ya, buat perkembangan anak. Perkembangan anak kan ada tahap-tahapannya, itu banyak sekali. Kalau misalnya wali murid yang tidak paham, itu banyak sekali yang terlewatkan. Kalau misalnya kita setiap hari datang sekolah, kita ada kurikulum dan macamnya, itu insya Allah bisa lah kita bertahap, dia belajarnya bertahap. Kalau sekarang ibaratnya semacam agak kepaksa ya, jadi tidak, kalau kita bertahap itu sesuai alur, jadi anak udah tanpa sadar dia sudah terbentuk karakter, sosial emosionalnya sudah terbentuk, terus motoriknya juga bisa lebih lebih pengenalan motorik kan, sangat motorik. Terus masalah 6 itu kan sementara kita emang ada parenting sih ya, parenting wali murid kita. 6 itu apa? Agama.
Oh, nilai agama dan moral itu. Kita kan sekarang percayakan ke orang tua. iya. Kita cuma ada parenting, kita sampaikan ke orang tua gini gini gini. Jadi kita hasilnya lihat tergantung orang tua. Oh iya. Pokoknya segala macam gerak kita, ibarat kita kan nggak boleh lama-lama tatap mukanya juga, Terbatas itu ya. terbatas. Yang Jadi jelas. kita banyak sekali yang ibaratnya kepotong-potong, harusnya agak lama misal kita pertemahan. Iya. tema bulan ini binatang, misalnya binatang berkali 2 1 minggu, anak cuma masuk 2 hari, 1 minggu aja kurang, masuk 2 Betul. hari. Itu yang sangat disayangkan. Ya harapannya sih ya bisa seperti Segera semula, normal. segera normal kembali. Soalnya kasihan anak-anak sekarang prihatin sekali. Mungkin anak PAUD masih agak mending kan, karena dia belajar sama bermain di luar sama teman-teman juga, itu sebenarnya sudah belajar, cuma orang tua yang memantau membenarkan. Iya. Tapi kadang orang tua banyak sekali yang harusnya itu tidak boleh, tapi malah itu yang dilaksanakan, kayak semacam menakut-nakuti. Kadang saya pengen nangisnya itu, ada buku ruangan, kamu belum mandiri. Oh jangan. Padahal pendidikan sebenarnya tidak boleh Nah gini, sampai bilang, kayak cepet, maaf apa gimana, ayo udah aku tak kamu dulu. Saya nggak suka sekali seperti itu. Sampai pernah saya datangi, Bu, mohon maaf jangan begitu, emangnya saya galak banget apa sih Bu? Nanti takutnya anak-anak jenengan nggak mau sama saya, takut sama saya. Biar nanti saya yang pendekatan ke anaknya, nanti saya yang ngasih tahu. Iya. Iya, ya banyak yang mengeluh, yang jelas ya seperti yang tadi yang pernah saya bilang, kalau yang ikut simbahnya atau yang memang mereka yang dengan latar belakang pendidikan yang memang mungkin cuma SD atau SMP. Kalau SMP itu masih bisa. Kadang ada yang tidak sekolah gitu, kalau yang sudah simbah-simbah itu. Ya, memang kesulitannya mendampingi anaknya itu gimana, nek materinya sudah mulai tambah susah gitu, mereka mengeluhnya seperti itu. Bagaimana sekolah memfasilitasi Supaya anak tetap belajar gitu. Nah, di SD tempat saya memang sudah mulai ada tatap muka, walaupun satu kelas itu misalnya ada 30 anak, itu nanti dibagi 2 kelompok. Jadi 1 minggu 1 hari berangkat, 1 hari tidak berangkat gitu. Sudah berjalan berapa? Sudah berjalan berapa ya? 1 bulanan lebih kalau tidak salah. 1 bulan lebih. Iya. Jadi ya agak lumayan lah, anak paling tidak kalau mau sekolah, oh iya ada PR gitu mengerjakan. Kalau tadinya tidak pernah sekolah gitu kan, PR-nya masih minggu depan dikerjakan, ya sudah berarti minggu depannya itu baru mengerjakan gitu. Nah, sekarang kan hampir setiap hari sekolah, itu lebih kondusif lah untuk belajar. Kalau sebelum tatap muka memang mereka mengumpulkan setiap tugas itu dengan dikirim lewat WhatsApp grup atau WhatsApp tapi jatuh pribadi guru. Tapi setelah tatap muka ya setiap kali tatap muka nanti mereka harus mengumpulkan tugas yang diberikan oleh gurunya. Gitu. Bagi mereka yang tidak memiliki fasilitas gadget, ada beberapa kasus itu. Jadi kalau misalnya satu rumah misalnya sama simbahnya gitu, simbahnya nggak bisa pakai HP, dan itu memang nggak punya. Akhirnya punya tetangganya itu. Jadi gabung dengan tetangga, walaupun kelasnya sama, itu biasanya kelasnya sama, tetanggaan itu kelasnya sama. Nanti ini tugasnya ini Bu, yang ini tugasnya ini gitu, tugasnya si A, tugasnya si B. Jadi harus ada penjelasan seperti itu. Itu kalau di tempat saya, tempat anak-anak saya. tapi secara pribadi pandemi bikin stres ngurus anak nggak seperti yang di luar-luar tuh kan, mengajari anak ternyata tidak semudah. Betul, karena benar kata orang, lebih enak itu mengajari anak orang lain daripada anak sendiri. Kalau anak orang lain lebih manut ya, tapi untung anak saya tidak terlalu yang
oh ini nggak seperti cara gurunya, berarti nggak mau gitu. Nah, anak saya masih tergolong yang manut lah, oke lah, masih mau gitu. Untungnya begitu. Ada beberapa kasus yang kalau diajari orang tuanya salah, ini nggak seperti guru saya, nah itu nggak mau. Selama daring di rumah ini mungkin kita kurang panduan edukasi dari Bapak Ibu guru yang seharusnya bisa bertemu secara langsung, tapi di rumah saya sendiri khususnya pribadi bisa mencari referensi dari media YouTube, internet, ataupun dan lain-lain yang bisa sekiranya menambah wawasan bagi saya. Dan selama daring ini saya mendapatkan kesempatan atau peluang untuk mengikuti acara di luar sekolah. Contohnya seperti kemarin Chandra di Muka Mentorship yang dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, yang dilaksanakan setiap seminggu sekali melalui virtual media Google Meet, dan dimana di situ saya memilih latihan dasar kepemimpinan. Di situ saya mendapatkan berbagai pendidikan yang seharusnya belum disampaikan di sekolah tapi disampaikan lewat Chandra di Muka Mentorship tersebut, sehingga banyak sekali informasi yang dapat saya terima. Kemudian di dalam forum Chandra di Muka Mentorship tersebut banyak juga selain latihan dasar kepemimpinan ada pendidikan karakter, public speaking, dan juga komunikasi yang baik. Seperti biasa sih, nggak terlalu beda ya. Yang pertama itu paling kalau pagi itu kadang buka HP lihat tugas, kalau enggak itu ya cari rumput buat ternak. Setelah itu kalau siang kan istirahat, kadang tidur, kadang juga lihat tugas lagi. Kalau ada tugas kadang langsung dikerjain, kalau sulit ya kadang belum dikerjain dulu. Terus sore kadang nyari rumput lagi, terus sorenya itu ngurusin ternak, kayak kasih minum ternak, terus istirahat sampai malam. Malam juga kadang yang fokus ngerjain tugas itu malam sih sebenarnya. Sebenarnya kalau efek di organisasi itu menurut saya ya sangat beda jauh sih. Dari pertama ketika BDR kita sering kumpul bahas ini itu yang bisa diselesaikan dan tugas-tugas yang belum bisa diselesaikan. Tapi waktu BDR ini sehingga seketika itu kayak tertunda semua gitu. Jadinya kita juga jarang kumpul, terus rembukannya itu tambah sulit. Paling dikangenin dari kegiatan itu ya yang seru-seru gitulah, kayak outbound, terus jalan sehat, terus kayak pensi dan lain-lain. Itu sangat, yang menurut saya adalah acara yang sangat penting ketika nantinya itu untuk kenangan yang sangat indah menurut saya. Masyarakat beranggapan bahwa seorang mahasiswa itu telah dewasa. Nah, ketika melakukan pembelajaran daring, maka katanya nggak ada kendala. Nah, sebetulnya itu kan sama aja. Nah, kita ini kan pembelajaran daring yang secara full dimulai sejak pandemi ini. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh mahasiswa
ketika melakukan kuliah daring. Salah satunya yaitu fasilitas. Nah, setiap mahasiswa kan tidak memiliki fasilitas yang sama. Dari segi ekonomi ada yang dari kalangan bawah, ada yang dari kalangan menengah, dan ada dari kalangan atas. Yang kedua yaitu dari segi jaringan internet. Nah, kan ketika daring ini mahasiswa ada yang dari pedalaman, ada yang dari kota. Nah, yang dari pedalaman ini sulit untuk mengakses internet. Ya, bedanya pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah dengan daring selama ini dilakukan, itu bedanya jika saya sekolah dari jam 7 sampai jam 4 mungkin waktunya banyak, sehingga saya kurang waktu untuk bagi waktu belajar mungkin bisa kalau malam, tapi untuk membantu kegiatan lain-lain, kegiatan rumah mungkin sulit ya, soalnya waktunya tidak efisien. Kemudian jika pembelajaran daring yang selama ini waktu itu sangat banyak, karena peluang saya untuk melakukan kegiatan lain itu juga sangat banyak dan sangat efektif. Kemudian seperti saya membantu kegiatan rumah, mencuci baju, menyapu, dan lain-lain. Kendala yang pertama adalah sulit untuk memahami materi, karena ya kebanyakan itu kalau materi kan dijelaskan, materi di sekolah dijelaskan itu aja udah kadang sulit dipahami, apalagi ini dijelaskannya lewat online, kadang cuma dikasih tugas dan lain-lain, jadinya kurang, pemahaman itu sangat kurang sekali. Tidak semua dosen melakukan pembelajaran secara sinkronis. Kadang apabila ada tugas, mahasiswa harus mengira-ngira sendiri. Sayangnya, kadang apa yang dimau dosen dan pemahaman mahasiswa berbeda. Hal ini rentan miskomunikasi. Pandemi memang membawa kita pada masa-masa yang cukup berat dan tak bersahabat. Pandemi membuat kita asing satu sama lain. Namun bukankah lebih baik kita memilih menjadi bagian daripada solusi dan berkontribusi dibandingkan sekedar mencaci maki? Tetap semangat menginspirasi dan berprestasi.